keperawatan. Topiknya dokumentasi tahap perencanaan. Ya. Ya. Capaian pembelajarannya, subcapaian pembelajarannya, mahasiswa mampu mengidentifikasi ya bentuk-bentuk dokumentasi tahap perencanaan dari asuhan keperawatan. Ya, seperti kita ketahui bahwa skema atau komponen atau prinsip dokumentasi itu adalah proses keperawatan. Ya, saya sudah dapat nilai UTS-nya. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa ikut mengawal karena sudah ada di Jogja. Untuk RKI relatif bagus ya. Nah, ini di kelas 2B ada yang cuma benar 6 dari 35 soal. Itu saya bingung tuh. Gimana belajarnya ya? 6, 10 itu ada di kelas 2B nilai tertinggi, yang terendah, di 2A terendahnya ada yang mencapai 11. Kalau di RK itu terendahnya 14 atau 15 dari 35. Ya. Nah, ini nanti khusus nih kan tahu nilainya langsung ya, yang 6, 10 itu tolong nanti menghubungi saya gitu. Kenapa bisa sampai begitu? Ya. Nah, kalau kita lihat prinsip dokumentasi atau fokus dokumentasi asuhan perawatan itu adalah proses perawatan, maka dokumentasinya juga harus mencakup dokumentasi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Anda bisa lihat di sini, ya, tahap-tahap itu ntar ya. Ini nggak punya yang kecilnya deh. Kamu balikin 50. Ya, ya. Jadi di sini dilihat ketahuan tahap pengkajian itu mengumpulkan data dan seterusnya, diagnosa Anda harus menganalisa data, ya. Kemudian sampai memformulasi pernyataan diagnosa. Ini mudah-mudahan kemarin dengan Bu Evi sudah sampai tahu bagaimana menuliskan diagnosa keperawatan, ya. Termasuk formatnya yang disebut problem list, ya. Demikian juga pengkajian, itu ada pengkajian data dasar, ada pengkajian data fokus, ya. Kemudian bagaimana menuliskan data, ada yang sifatnya checklist, ada yang sifatnya naratif, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang dokumentasi tahap perencanaan itu ada minimal 3 bagian ya, nanti dilihat di dalam. Bagaimana daftar prioritas masalah atau diagnosa keperawatan itu ditulis di problem list, ya. Kemudian nanti di format perencanaan yang sering dikenal dengan nursing care plan form, ya. Itu minimal harus mencakup diagnosa yang sudah prioritas, kemudian formulasi tujuan atau hasil yang diharapkan, serta rencana tindakan atau intervensi. Itu minimal 3. Ada yang mengatakan masuk evaluasi, tapi evaluasi nanti tersendiri ada di tahap implementasi dan tahap evaluasinya sendiri, ya, dokumentasi berikutnya. Nah, implementasi terus sampai evaluasi. Nah, ini gambarannya. Kalau tahap perencanaan itu harus melibatkan pasien, ya, menetapkan masalah keperawatan, ya. Kemudian merumuskan tujuan juga harus didiskusikan dengan pasien. Ya, ini ada contoh di sini pasiennya dengan masalah tidak efektifnya jalan nafasnya. Tujuannya restore pemulihan efektifnya jalan nafas, pola nafas,
dan ventilasi paru. Ini didiskusikan bersama pasien. Kemudian kriteria outcome-nya apa? Ya, kriteria outcome-nya itu merupakan bagian dari rumusan tujuan asuhan, ya, goals. Kemudian diskusi juga dengan pasien, tindakan apa yang harus dilakukan. Ya, di sini contohnya tindakannya apa nih? Tidak hanya batuk saja, deep breathing exercise 3 kali sehari, ya, fluid intake, ya, memberikan cairan 3000 ml per hari, dan daily postural drainase, ya, dengan teknik chest fisioterapi misalnya, ya, setiap hari lakukan 1 kali misalnya, ya. Nah, itu didiskusikan sama pasien. Ya, jadi menetapkan tujuan sesuai masalah, tiap masalah, kemudian menyepakati intervensi keperawatannya apa. Nah, ini proses keperawatan itu bukan merupakan tahapan-tahapan yang terpisah, tahapan-tahapan yang saling overlapping, ya, yang kuncinya ada di critical thinking. Ya, berpikir kritis, critical thinking, critical judgment itu harus dimiliki oleh perawat untuk bisa memberikan asuhan dengan pendekatan proses keperawatan. Ya. Kemudian ini critical thinking-nya di setiap tahap. Ya, nanti silakan dibaca. Ya, jadi 5 tahap proses perawatan ini sebagai metode pemecahan masalah, ya, yang rasional, ilmiah. Iya, ajar. Dokumen. Nih, warnanya cuma hijau. Alhamdulillah. Yang krem-krem udah enggak. Ini dulu. Mana nih niatnya? Gambar itu di bawah. Bawahnya lagi pasang itu. Ini tinggi. Oh iya sih. Izin Ibu. Ya, izin apa? Nggak kedengeran suaranya ya? Iya. Iya Ibu, tadi masih di mute. Lagi ada tamu Bu Titi. Oke, lihat tahap perencanaannya. Nih, 5 tahap kan yang overlapping. Di perencanaan itu yang pertama harus dia lakukan adalah prioritas masalah atau diagnosa perawatan. Saya nggak ngulang lagi ya, cara prioritas masalah itu ada 5 kriteria ya. Memenuhi kebutuhan dasar, terus apalagi nilai pasien atau apa, ada 5 itu. Kemudian setelah ada masalah atau diagnosa perawatan diprioritaskan, dibuat daftar. Setiap diagnosa itu dirumuskan tujuan dan outcome-nya. Tujuan atau outcome.
ya. Kemudian setelah ada tujuan outcome, perawat harus memilih intervensi keperawatan sesuai dengan tujuan atau outcome yang diharapkan. Setelah itu perawat menulis intervensi-intervensi keperawatan. Ini tahap planning. Bagaimana mengembangkan perencanaan asuhan perawatan? Ya. Yang pertama, mahasiswa, perencanaan asuhan perawatan itu adalah blueprint ya. Jadi perawat kalau mau membagi tugas ke anggota timnya, ya seandainya 5 pasien misalnya dirawat oleh tim perawat yang isinya 3 orang, 1 ketua tim, 2 anggota. Cara membagi tugas itu pakai NCP. Nanti overrun juga pakai NCP, handover, pedoman. Ya, kemudian memberikan asuhan kepada pasien juga pedomannya adalah NCP. NCP itu Nursing Care Plan ya, perencanaan asuhan perawatan. Jadi tahap perencanaan ini betul-betul merupakan pedoman kerja ya perawat dan timnya ya. Juga sebagai pedoman mengevaluasi kenapa, apakah tujuannya tercapai atau belum ya, dan seterusnya. Jadi sangat penting tahap perencanaan asuhan perawatan. Nah, bagaimana mengembangkannya? Yang pertama, rencana asuhan perawatan yang kita susun itu harus sesuai dengan standar pelayanan asuhan keperawatan yang ada. Ya, nanti ada contoh satu standar asuhan keperawatan yang ada, tapi dalam bentuk checklist kelihatannya. Nanti saya kasih Permenkes nomor lupa saya 10 apa 12 gitu ya, tahun 2017 waktu saya di Kementerian Kesehatan itu berhasil menyusun standar pelayanan asuhan perawatan di 12 bidang kehususan atau 12 rumah sakit kehususan, karena saat itu saya jadi pimpinan pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus ya di Kementerian Kesehatan. Jadi kayak rumah sakit jantung, kanker, rumah sakit jiwa, rumah sakit anak, ya kusta, itu kita udah buatkan standar-standar pelayanan asuhannya. Dan kita harapkan standar ini dipergunakan oleh rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan keperawatan. Ya, jadi perencanaan itu harus sesuai dengan standar pelayanan. Yang kedua, harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur-prosedur. Kebijakan ini lebih ke arah peraturan di rumah sakit. Ya, misalnya siapa yang harus menyusun perencanaan? Itu tidak semua perawat menyusun perencanaan asuhan perawatan. Yang boleh menyusun itu adalah ketua tim kalau metode pemberian asuhan perawatannya pakai tim. Tapi kalau metodenya pakai perawat primer, nanti Anda belajar di manajemen ya, maka yang boleh menulis perencanaan itu perawat primernya. Atau secara umum, yang boleh menulis perencanaan asuhan perawatan itu adalah leader. Ya, pemimpin asuhan, tidak boleh semua perawat. Kemudian prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menyusun perencanaan adalah SOP contohnya, ya, standar operating procedure. Misalnya tadi ada tindakan chest fisioterapi dada, ya. Nah, maka harus diambil itu SOP chest fisioterapi dada. Nah, itu dipakai sebagai pedoman untuk mengembangkan perencanaan asuhan perawatan. Ya, karena nanti berdasarkan standar ini diketahui perawat mana yang boleh melakukan. Tidak semua perawat boleh melakukan semua intervensi keperawatan. Itu ada level-levelnya. Kalau D3 apa, nurse apa. Kalau perawat klinik 1 apa, klinik 2, 3, ada 5 level perawat klinik, itu beda-beda kewenangannya untuk melakukan intervensi keperawatan. Nah, itu ditetapkan di kebijakan dan prosedur. Kemudian untuk konten perencanaan asuhan keperawatan itu minimal ya 3 sebenarnya. Problem yang sudah diprioritaskan, kemudian tujuan, goals atau
hasil outcome yang diharapkan. Yang ketiga adalah nursing intervention atau intervensi keperawatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan tercapai berarti problemnya teratasi. Nah, ada yang menambahkan evaluasi dalam bentuk kriteria, ya, tapi jarang dipergunakan di rumah sakit. Ya, itu hanya untuk nanti selama Anda belajar itu diminta itu ada kriteria. Tujuan kriterianya apa, tindakan rasionalnya apa. Itu hanya dalam proses pembelajaran student. Ya, kalau sudah di lapangan rasional dan kriteria itu tidak ditulis. Ya. Yang keempat, format-format untuk perencanaan asuhan perawatan. Format perencanaan asuhan perawatan di setiap rumah sakit atau agensi boleh saja beda-beda. Ya. Namun demikian harus isi format tersebut atau bentuk format tersebut harus ada minimal tiga bagian. Ya. Masalah yang sudah diprioritaskan, goal atau hasil yang diharapkan, dan intervensi. Formatnya boleh macam-macam. Ya, nanti di praktek saya sudah pinjamkan contoh format asuhan keperawatan. Kelima, rencana keperawatan untuk student, khusus nih di buku fundamental itu. Untuk student mahasiswa, format rencana asuhan perawatan itu tadi ada evaluasi dalam bentuk kriteria hasil di setiap tujuan dan ada rasional di setiap intervensi. Ya. Kemudian computerized care plan. Computerized care plan ini nanti belajarnya sama Bu Gita ya, kalau nggak salah ada dokumentasi yang berbasis IT. Ya. Nah, sebaiknya memang rencana asuhan perawatan ini secara komputer supaya mudah dibuka, mudah dipergunakan. Ya, tidak harus menulis dulu, tidak harus ini. Nah, ini contoh standar di luar ya. Kalau di kita lebih banyak narasi. Di luar itu standarnya terdiri dari etiologi problem, ya, hasil yang diharapkan, kemudian nursing intervention. Ya, defining karakteristik ini adalah karakteristik dari diagnosa keperawatan atau yang disebut data fokusnya. Ya, ini contoh saja, nanti Anda bisa lihat. Kemudian, nah ini contoh nursing care plan. Ya, diagnosa perawatannya di atas yang sudah diprioritaskan. Ini contohnya ineffective airway clearance. Ya, tidak efektifnya jalan nafas hubungan dengan penumpukan sekresi ya. Dan sempitnya ekspansi paru ya disebabkan karena kekurangan cairan, nyeri dan kelelahan tinggi. Nah, goalnya, hasil yang diharapkannya adalah ini intervensinya dan rasional. Nah, ini untuk student karena dia mempergunakan rasional dari setiap intervensi. Ya. Kalau di rumah sakit ini kolom rasional nggak ada. Ya. Oke, ini contoh nanti dibaca dengan cermat, dipelajari. Nah, pedoman menulis rencana asuhan perawatan yang pertama harus ada tanggal dan tanda tangan. Ya, kapan rencana itu dibuat dan tanda tangan yang membuat perencanaan. Itu harus. Karena rencana ini adalah blueprint, pedoman aktivitas praktek keperawatan yang mempergunakan pendekatan nursing proses. Yang kedua, mempergunakan kategori utama ya. Tadi 3, nursing diagnosis yang sudah diprioritaskan, tujuan atau hasil yang diharapkan, dan nursing intervention. Nah, evaluasi ini bervariasi minimal 3 kategori utama. Ya. Kemudian yang ketiga, mempergunakan standar. Ya, jadi ini
mempergunakan standar abreviasi ya, standar singkatan-singkatan. Ya, jadi misalnya kalau 3 kali sehari Q3H. Jadi tidak dituliskan dilakukan 3 kali sehari, tidak kalimat panjang. Ya, tapi mempergunakan singkatan-singkatan yang memang sudah merupakan simbol atau kata-kata kunci bagi tenaga kesehatan. Ya, jadi tidak di 3 kali, tidak pakai kalimat. Kemudian be spesifik, fokus. Nah, saya lihat kelemahan mahasiswa sekarang, ya, membuat rencana tindakan keperawatannya itu umum. Misalnya di buku ditulis memberikan support, dukungan. Supportnya bentuknya apa sih? Ada di samping pasien, atau siap kalau di bel ada, atau apa? Itu nggak boleh seperti itu. Intervensi harus spesifik. Ini saya menulis rencana pedoman secara umum ya. Nanti pedoman menulis prioritas, diagnosa, menulis goal, dan menulis intervensi, itu menjadi penugasan mahasiswa setelah ini. Ya. Kelima, refer to procedure books. Sekali lagi, ya, tetap merujuk pada buku-buku prosedur atau sumber-sumber informasi lain. Jadi kalau di luar itu, misalnya kan lakukan ini 3 kali sehari, lihat prosedur nomor sekian gitu. Itu di luar selalu begitu. C, yang prosedur number sekian gitu misalnya. Ya, jadi tidak ditulis semua sampai detail-detail. Ya. Semua langkah itu tidak dituliskan, tapi melihat prosedur nomor sekian. Kalau di Indonesia daftar prosedur ini sudahlah, kalau terstandar mungkin sudah karena sudah ada format-formatnya, tapi jarang diupdate. Ya, padahal prosedur-prosedur ini atau SOP ini harus sering diupdate berbasis hasil penelitian, nomor kodenya jelas. Di kita belum ada klaster-klaster itu. Ya, ini PR besar rumah sakit sebenarnya. Karena SOP itu ditulis oleh masing-masing rumah sakit, tidak bisa ditulis secara nasional. Ya, sehingga saat kami di Kemkes tidak bisa menulis itu. Ya, hanya memberikan panduan. Kemudian retailer. Ya. Jadi rencana asuhan keperawatan ini ada hubungannya dengan spesifik. Ya. Jadi betul-betul misalnya apa ya, membantu pasien. Kalau membantu pasien itu udah kalimat implementasi ya. Bantu pasien makan. Ya. Makannya itu seperti apa? Bagaimana? Itu harus sesuai dengan kondisi pasiennya. Ya. Jadi tidak boleh bantu pasien makan titik gitu. Ya, bahkan ini waktunya, metode yang dipergunakan. Oleh karena itu perencanaan kalau di rumah sakit luar itu sangat dibahas dengan pasiennya. Kalau di kita sadis loh, ya. Sekarang masih bagus. Zaman saya sekolah akper itu praktek rumah sakit kita punya jadwal. Setiap jam 11.30 itu mahasiswa dorong pot, ya, pot urin gitu. Pasiennya dipaksa buang air kecil sebelum makan. Jadi didorong tuh sepanjang gang itu. Semuanya pipis gitu misalnya. Sebelum jam makan, habis makan jam besuk, nggak boleh tuh minta pipis. Zaman dulu tuh. Ya sadis, pasien itu benar-benar kayak apa ya? Dipaksa. Mandi, kan operan dinas malam itu jam 7 pagi. Ya, kalau dulu operan jam 7. Kalau pasiennya ada 30, perawat seniornya cuma 2, mahasiswanya
harus mandiin pasien. Itu jam 4 subuh pasien dibangunkan untuk mandi. Padahal dia malamnya gangguan tidur, nggak bisa tidur. Itu terjadi zaman dulu. Nah sekarang nggak bisa. Kontrak sama pasiennya. Kalau memang harus dibantu mandinya, maunya jam berapa, gitu. Metodenya apa, gitu. Ya. Kalau dulu ada hebat banget, ya. Pasien jam 4 itu kita udah nyiapin ember mandi, baskom mandi itu dengan standar-standarnya. Saya dapat jatah berapa, misalnya 6. Ya 6 saya atur. Bangun tuh, yang pertama tuh dari mana gitu. Ya boro-boro kontrak. Gitu ya. Dibangunkan benar. Sekarang nggak bisa. Jadi harus tailor. Tailor itu ya dibuat sesuai dengan pasiennya. Yakinkan bahwa rencana keperawatan itu ada upaya preventif, apa nih lagi, pemeliharaan kesehatan, ya. Jadi tidak bisa hanya tindakan-tindakan kuratif saja yang sifatnya terapi, tapi harus ada tindakan preventif, kemudian pemeliharaan kesehatan, health maintenance. Oleh karena itu selalu diawali atau ditutup dengan pendidikan kesehatan, ya, informasi yang baik, mendidik, ya, untuk mencegah kondisi sekarang tidak bertambah parah, mencegah supaya tidak terjadi kunjungan ulang dengan masalah yang sama. Ya, jadi pasiennya itu betul-betul dirawat, mendapatkan informasi tambahan untuk dia aware terhadap kesehatannya. Ya, itu di luar benar-benar begitu. Ya, kita udah observasi ini. Jadi betul-betul dilatih satu-satu. Kalau ada intervensi yang kita perkirakan harus dilakukan di rumah, ya kita ajarkan. Nah, kalau di sini enggak, ya sudah dituntut setiap pasien harus ada Penkes. Saya pernah jadi pasien, ya Penkesnya 3 menit mungkin. Saya harus tanda tangan format Penkes itu panjang, tanda tangan di bawahnya. Padahal penjelasannya cuma 3 menit. Ya, jadi belum budaya. Ya, dan ini menjadi hal yang penting. Ya, sehingga pasien itu betul-betul belajar dia dari kondisi sakitnya. Itu yang nomor 7. 8, yakinkan bahwa perencanaan ini terdiri dari ongoing assessment. Ongoing assessment itu hasil dari perencanaan, itu merupakan pengkajian untuk memutuskan masalah atau melanjutkan tindakan. Ya, jadi hasil hasil implementasi perencanaan itu diantisipasi harus ada gambaran ongoing assessment. Yang ketiga, 9, mencakup kolaboratif dan koordinasi. Ini pasti, ya. Nanti ada tindakan yang sifatnya dirujuk, ada tindakan yang sifatnya konsul, ya, dan lain-lain. Mencakup perencanaan pasien pulang dan kebutuhan untuk pelayanan home care di rumah. Nah, ini biasanya dilakukan di awal, ya, awal pasien masuk rumah sakit ke ruangan rawat inap, itu kita sudah mengakses kebutuhan discharge, ya, namanya discharge planning, ya. Nah, itu termasuk bagian dari perencanaan. Nah, ini ada 10 langkah bagaimana menulis rencana asuhan keperawatan secara umum. Ya. Nah, proses perencanaan dan dokumentasi ini menjadi tugas. Saya lupa mahasiswa belum bikin daftar kelompok ya. Ipen, Monik, mana Monik? Iya Ibu, hadir. Belum ada daftar kelompok, Monik? Sudah ada Ibu, sudah dikirimkan. Ada berapa kelompok?
Berapa kelompok? 6. Iya, betul, ada 6 kelompok. 6 masing-masing pembimbing satu kelompok ya? Ya, tapi belum ada pembimbingnya karena waktu itu Ibu Oh, yang belum ada menentukan. pembimbingnya, boleh. Iya. Kamu mau pilih atau saya yang naruh, nggak masalah. Oh, iya, baik. PR-nya yang harus dipelajari, tadi kan kita sepakat berdasarkan konsep perencanaan itu terdiri dari 3 tema heading ya, atau tema utama, atau 3 bagian utama. Yang pertama, men-setting prioritas. Ini PR-nya Anda ada di buku Fundamental of Nursing, konsep proses and practice-nya Kozir, ya, Elaine F. itu 2016, halaman 195-197. Nanti kalau nggak ada bukunya, e-booknya saya kirim ke Sipen. Di situ isinya bagaimana memprioritaskan, ya, dan bagaimana menulis hasil prioritas. Cuma 2 halaman kan, kalau 195-197, ya, silakan dipelajari materi itu ya dengan menerjemahkan dan identifikasi topik khususnya tentang pencatatan dan dokumentasi. Itu tentang bagaimana men-setting prioritas dan dokumentasinya. Yang kedua, bagaimana membangun atau menetapkan tujuan klien atau hasil yang diharapkan. Ya, jadi ada tujuan jangka pandang, jangka pendek, kalimat tujuan seperti apa, kemudian mempergunakan tadi terminologi yang pedoman umum itu dipakai semua itu nanti pada. Nah, itu ada di halaman 197 dan 199. Ya. Yang ketiga, memilih intervensi keperawatan dan aktivitas-aktivitas. Ada jenis intervensi langsung, tidak langsung, delegasi, dan seterusnya, termasuk nursing intervention klasifikasi. Itu bagaimana bentuk tulisannya, atau Anda bisa lihat tiki ya kalau nggak salah di PPNI. Ya, itu halaman 199 sampai 205. Ya. Nah, evaluasi nanti saja di dokumentasi tahap evaluasi. Ya. Tugasnya pelajari materi tersebut di atas dengan menerjemahkan dan identifikasi. CPL-nya itu adalah bagaimana menulis prioritas diagnosa, bagaimana menulis atau merumuskan tujuan dan ditulis di mana, termasuk bagaimana merumuskan intervensi. Intervensi di planning ini tidak boleh pakai kalimat membantu, itu artinya dokumentasi implementasi. Tapi kalau bantu pasien jalan 5 langkah setiap 2 jam, nah itu contoh menulis intervensi keperawatan yang benar. Nah, di materi ini ada, ya, Anda akan pelajari, sekali lagi terjemahkan, pelajari pemahamannya, dan ambil topik cara mendokumentasikannya. Nanti prakteknya ada di praktikum. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk bagaimana mendokumentasi tahap perencanaan. Ada pertanyaan, mahasiswa? Silakan. Ada pertanyaan? Lebih loh, nggak ada pertanyaan. Ibu, saya izin masuk, Yes. izin bertanya. Saya Rani Aulia. Untuk tugas ini deadline-nya kapan ya, Ibu? Aduh, tuh mahasiswa ya, coba besok-besok ya, besok-besok nih. Sekarang nggak apa-apa deh. Kalau yang namanya pertanyaan itu terkait dengan konten. Anda belajar di seminar yang besar. Nanti kalau di seminar yang Anda tanya, materinya kami dapat dari mana ya? Kamu diketawain orang. Apalagi kalau di luar negeri ngomong gitu nggak dijawab oleh penceramahnya. Ya, ya penugasannya selesaikan. Itu PR hari ini kan sebenarnya, kuliah hari ini kan. Ya,
Kan di awal saya jelaskan, artinya satu SKS itu 1 jam kuliah, 50 menit kuliah, ada 1 jam tugas mandiri, ada 1 jam tugas terstruktur. Nah, jadi kapan diselesaikannya? Ya kalau ini topik 1 harus tuntas, metodenya ada 3, ada penugasan, ya selesaikan. Di tugas mandiri dan tugas terstruktur. Jadi hari ini harus selesai harusnya. Ya. Untuk mahasiswa yang akan datang, kalau yang dikasih kesempatan bertanya, yang ditanyakan adalah konten. Pernah tuh orang Indonesia begitu, materi ini kita dapat di mana? Nggak dijawab, malu lagi. Ya, oke. Ada pertanyaan dari segi isi? Ibu, saya izin Ya. nama saya Hatenayu dari kelas RKI. Yes. Sebelumnya saya izin bertanya, Bu, kalau di Indonesia itu kira-kira ada nggak, Bu, rumah sakit yang mempertimbangkan intervensinya itu menggunakan NICNOC? Sedangkan kan seperti yang dari tingkat 1 itu kalau nyusun asuhan keperawatan itu biasanya pakai SDKI, SLKI, dan CPI. Iya. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya NIC Nanda, daftar diagnosa, NIC Nursing Intervention klasifikasi, NOC ya, Nursing Outcome klasifikasi, itu sebenarnya standar yang dibuat di negara luar. Sudah lama sejak kita sekolah. Ya. Nah, sekarang baru ada di Indonesia, baru bikin gitu ya. Dan kalau Anda teliti, sebagian besar itu sebenarnya translate dari Nanda NICNOC. Ya, kan yang nyusun pertama kita di Kementerian Kesehatan. Cuma saat itu Direktorat Keperawatan tahun 2015-16 itu kan bubar. Ya, hilang, terintegrasi dengan pelayanan lain, terhenti ya, kemudian dilanjutkan oleh PTNI. Nah, kalau saya sarankan Anda sebagai mahasiswa harus belajar juga Nanda NICNOC. Karena ilmu Anda kan harus luas. Suatu saat mungkin Anda keluar negeri. Ya, Nanda itu apa? Nanda itu daftar diagnosa keperawatan yang disusun oleh sekelompok perawat yang concern tentang diagnosa. Setiap 4 tahun mereview daftar itu berdasarkan hasil evidence based di lapangan gitu. Jadi apa itu Nanda? Jangan sampai nggak tahu. Ya, itu rujukan utama sebenarnya. Ya. Dan mempergunakan SDKI, SIKI itu tidak bisa tadi ada ketentuan menulis NCP ya. Tidak bisa mempergunakan kalimat yang umum, spesifik, tailor gitu. Nah, bahasa-bahasa di SDKI, NIC itu bahasa-bahasa umum, terutama yang nursing intervention. Nah, itu harus diolah lagi rumusannya. Tidak bisa ngambil rumusan itu menjadi laporan kasus Anda, nggak boleh. Kalau sama saya ada mahasiswa memberikan laporan hanya memindahkan kalimat NICNOC, saya suruh ganti. Saya pasti akan lihat data fokusnya. Apa dan perencanaan yang betul-betul sesuai dengan kondisi pasien tadi, spesifik, kemudian tailor, mempertimbangkan kondisi pasien, harusnya tidak sama. Ya, bisa difokuskan lebih fokus. Oke. Pertanyaannya bagus, Her. Sudah terjawab ya? Jadi harus dipelajari juga. Nanda NICNOC. Iya, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada nggak masalah. Berarti pengetahuan Anda cukup segitu gitu. Kecuali ada pertanyaan kayak Herti ini, membongkar kan, nambah informasi baru ya Herti ya? Ya, karena pertanyaan. Ya, kalau tidak ada ya sudah. Ya, saya anggap selesai. Nah, untuk mahasiswa yang nilainya masing-masing kan udah tahu ya, jumlah benarnya di bawah 18 atau di bawah 20 deh. Minta daftar namanya. Anda harus share lagi tuh UTS.
akan dapat penugasan khusus. Karena kalau tidak nanti nilai Anda hancur. Ya, oke. Mungkin itu Ibu izin ya. mau bertanya. Silakan Atika. Iya, Ibu, saya Atika dari kelas 2B. Tadi kan Mm-mm. Ibu bilang perencanaan ini harusnya disusun sama pasiennya, Ibu. Yes. Nah, itu kalau misalnya disusun sama pasien itu kayak bagaimana, Ibu? Apa setelah kita udah ngerumusin diagnosa, terus kita Iya. lanjut ke pasien atau bagaimana, Iya. Ibu? Terima kasih. Setelah menyusun diagnosa, tentunya perawatnya kan mempelajari diagnosanya ya. Nah, bersama pasien menetapkan tujuan. Tentunya tidak sampai kalimatnya begini, enggak gitu. Diskusi bahwa tujuannya tuh ini loh, diskusi bentuknya. Nanti yang menulis rumusan tujuan itu tetap perawat. Ya. Dan pasiennya tentunya dilihat juga kondisinya. Kalau pasien anak kan tidak, berarti dengan keluarga. Kalau pasiennya koma berarti juga dengan keluarga gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ya, kalau Anda lihat di film-film hospital luar negeri, itu perawatnya sangat melibatkan pasien. Banyak sekali diskusi. Ya, sehingga pasien itu bukan sebagai objek tapi sebagai subjek pelayanan. Ya, sebagai bagian dari pelayanan, bukan sasaran, bukan objek dari pelayanan. Ya, peran pasien itu aktif. Gitu. Ya. Oke, Atika. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada terima kasih. Silakan topik PR-nya 3, berarti kalau kelompoknya 6, semua kelompok mengerjakan hal yang sama. Ya, diskusi hal yang sama. Oke. Terima kasih. Bukunya saya akan kirim melalui Monik ya. Karena tebal banget kan ribu-ribuan itu. Saya nggak pinter ngambil hanya untuk halaman yang ini gitu. Nanti Anda cari sendiri aja. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di screenshot? Iya, belum Ibu. Saya sebagai Yes. dosen izin screenshot ya Ibu. Iya. Untuk nurse A dulu mungkin. Silakan. Ya, kepada teman-teman yang belum on cam, diharapkan on cam ya dan raise hand. Ronald mana Ronald? Nggak ada. Mana Ronald? Ayo, Ronald, mana? Ada Ronaldo kan? Siapa? Halo? Ada nggak mahasiswa yang namanya Ronaldo? 2B ya? Iya Ibu, izin. Yang mana Kenapa kamu? Ibu? Kirain kamu nggak muncul. Ada Ibu. Ada. Kamu belajar kemarin ujiannya atau enggak, Ronald? Nggak belajar kayaknya. Ya, model-model itu memang banyak bahannya. Model-model dokumentasi. Ya. TOMR dan lain sebagainya itu kalau nggak baca betul nggak bisa Anda jawab. Ya. Oke, udah mahasiswa? Iya Bu, SS-nya? untuk 2 honors sudah bisa dilanjutkan oleh 2 banners. Untuk 2B, tolong raise hand sama on cam ya. Baik, saya pandu. Untuk Elsa Kemalasari bisa, ya baik. Untuk slide 1. Slide 2. Baik, sudah Ibu untuk kelas B. Jemput ya. Di belakang. Iya, selanjutnya untuk kelas RKI bisa tolong on cam dan raise hand ya. Slide 1. Slide 2. Ya, sudah Ibu. Terima kasih Ibu.